Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Xiaomi Redmi Note generasi pertama. Handphone ini kasusnya adalah lupa akun MInya dan sudah terkunci Mi Cloud-nya. Untuk membedakan seri Redmi Note generasi pertama, kita harus membuka casing belakangnya, kemudian kita bongkar baterainya, dan bisa kita lihat dari ciri-ciri di belakang baterainya ini. Atau yang paling mudah bisa kita lihat melalui slot SIM dan micro SD-nya. Di sini slot SIM-nya cuma satu, tetapi LTE. Kemudian untuk serinya di sini 2014021 TD-LTE dengan slot SIM 1 dan slot micro SD 1. Berarti kode name-nya adalah Dior. Karena ada tiga varian untuk Redmi Note generasi pertama. Ada MediaTek, kemudian ada Qualcomm, dan yang ini juga Qualcomm. Qualcomm ada dua seri dengan dua SIM card dan dengan satu SIM card. Kemudian untuk yang Qualcomm semuanya sudah LTE, sementara yang MediaTek masih 3G. Oke, sekarang kita menuju ke tampilan komputer. Kita siapkan dulu filenya. Sudah kita siapkan di sini, cukup menggunakan dua file saja. Ada Universal ADB Driver dan juga ada firmware-nya untuk Dior Single SIM Global Image, versinya adalah MIUE 6. Kita akan downgrade untuk menghilangkan Mi Cloud-nya. Yang pertama kita install di sini adalah Universal ADB Driver-nya, tinggal kita jalankan file installernya. Kemudian next terus saja sampai dengan selesai. Installation complete. Kemudian kita klik close dan kita menuju ke firmware dari Redmi Note Dior-nya. Kita klik kanan, kemudian kita pilih extract di sini, akan langsung menjadi sebuah folder. Dan kita tunggu sebentar sampai ekstraknya selesai. Kalau sudah selesai, kita bisa buka folder hasil ekstrakannya. Untuk proses flashingnya atau downgrade firmware-nya, di sini kita tidak akan menggunakan Mi Flash Tool atau tidak menggunakan flash tool lainnya juga. Kita akan menggunakan file flash all bat aja yang ada di dalam folder firmware-nya. Oke, sekarang kita menuju ke tampilan handphonenya. Silahkan siapkan dulu kabel data yang bagus. Tidak harus ori, nggak apa-apa, yang penting kabel datanya bagus. Kemudian kita bisa pasang lagi tutup belakangnya. Maklumnya ini handphone tua, jadi untuk tombol-tombol di sebelah kanannya ini sudah pada protol semua. Kita pasang pelan-pelan, tetap teliti ya sebelum memasangnya, jangan sampai tombolnya hilang. Nanti kita yang jadi tombok ke usernya. Oke, kita sudah rapatkan untuk casing belakangnya. Kemudian kita masuk ke fastboot mode. Dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power, kita akan flashing menggunakan metode fastboot mode karena handphone ini sudah dalam kondisi unlock bootloader sejak dari pabriknya, jadi cukup menggunakan fastboot mode saja untuk proses flashing firmware-nya. Oke, kita letakkan handphonenya dan kita menuju ke tampilan komputer sekarang. Untuk proses flashingnya cukup kita jalankan file flash all bat saja. Setelah firmware tadi kita ekstrak, kemudian kita dapatkan sebuah folder hasil ekstrakan, kita buka foldernya. Di dalamnya ada file dengan nama flash all bat. Ini kita double klik aja filenya sampai muncul jendela CMD atau jendela command prompt seperti ini. Kemudian kita tunggu aja proses flashingnya sampai dengan selesai. Ini sedang berlangsung ya, sedang berjalan untuk proses flashingnya. File per file sedang dilakukan flashing mulai dari erasing kemudian writing lagi dan sampai dengan selesai. Kita tunggu aja proses flashingnya sampai komplit, kemudian nanti akan kita lihat hasilnya bersama. Metode flashing seperti ini bisa dilakukan untuk semua handphone Qualcomm dalam mode fastboot. Jadi handphone harus sudah dalam kondisi ter-unlock bootloadernya. Untuk Xiaomi seri lama kan sudah ter-unlock bootloadernya sejak baru, sejak dari pabrik. Jadi kita tidak perlu lagi untuk meng-unlock manual bootloadernya. Oke, sekarang sudah selesai ya proses flashingnya. Jendela CMD-nya otomatis hilang, otomatis sudah close. Berarti proses flashingnya sudah selesai. Dan bisa kita lihat di handphonenya langsung otomatis restart. Kemudian muncul logo MI di layarnya. Sekarang tinggal kita tunggu aja proses loadingnya ini sampai dengan selesai. Kemudian untuk durasi loadingnya ini kira-kira membutuhkan waktu 5 sampai dengan 7 menit. Ini tidak bisa kita prediksi, tergantung dari kesehatan memori internalnya atau IC eMMC-nya.
Dan durasi di video ini aku percepat aja agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Setelah proses loadingnya selesai, langsung muncul tampilan welcome screen MIUI 6 seperti ini. Langsung di tampilan pilih bahasa. Bisa kita lepaskan dulu kabel datanya, kemudian oh ternyata ini baterainya habis ya. Kita colokkan lagi aja kabel datanya untuk menjaga kondisi baterainya agar tidak kehabisan. Oke, kita pilih bahasa aja langsung, bahasa Indonesia, kemudian pilih lokasi juga Indonesia, klik berikutnya. Di bagian pilih lokasi ini loadingnya memang sedikit lama. Kita tunggu aja sampai dengan selesai untuk proses loadingnya. Ini lagi mengatur lokasi ya. Kita bisa letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu. Kemudian kita percepat lagi durasinya agar tidak terlalu banyak memakan waktu. Setelah memilih lokasi selesai, di sini kita memilih keyboard default, kita pilih Google. Kemudian berikutnya hubung ke jaringan bisa kita lewati dulu. Kemudian setuju, periksa kartu SIM bisa kita lewati, lanjutkan. Punya Google kita pilih tidak dulu. Berikutnya lagi selamat menggunakan, kemudian memuat aplikasi ini loadingnya juga bisa sangat lama. Kita letakkan dulu aja handphonenya, kita bisa klik setuju di layarnya. Kemudian kita tunggu sampai proses loadingnya selesai, kita klik ya. Kita sudah selesai ini ya untuk proses loadingnya. Tunggu sebentar, kemudian masuk ke tampilan menu, ada tampilan 2 titik, coba cubit ubah layar, kita klik aja. Dan sekarang handphone sudah selesai proses flashingnya, sudah terdowngrade ke MIUI versi 6. Sekarang di sini kita bisa mengaktifkan WiFi lagi, kita sambungkan handphone ke jaringan internet sudah aman, kita gunakan kartu data seluler juga sudah aman. Untuk akun Mi-nya clean. Akun Mi bisa digunakan lagi pada posisi MIUI 6 ini, tetapi dengan syarat untuk firmware-nya, untuk perangkat lunaknya, jangan kita update. Apabila ada notifikasi update perangkat lunak ke MIUI yang versi tinggi, versi di atasnya, maka jangan kita setujui untuk update. Karena jika handphone ini terupdate versi MIUI-nya, maka bisa jadi handphone akan terkunci lagi Mi Cloud-nya. Jadi kita tetap menggunakan MIUI versi 6 ini aja, kita jaga agar jangan sampai terupgrade. Jika terupgrade versi MIUI-nya dengan tidak sengaja, kita tinggal downgrade lagi aja dengan cara yang sama, kemudian handphone akan otomatis ter-unlock kembali untuk Mi Cloud-nya bisa digunakan lagi. Oke, sekarang kita coba ya untuk melakukan browsing. Kita coba konekkan dulu handphone ini ke jaringan WiFi. Tadi minta untuk disesuaikan tanggalnya, sekarang sudah sesuai, tinggal kita tunggu. Kita coba untuk konekkan ke SSID Magelang Flasher via WiFi. Kita klik lanjutkan. Oke, sudah berhasil ya. Handphone terlogin di SSID Magelang Flasher, tinggal kita coba untuk browsing. Kita coba mengakses blog Magelang Flasher atau mengakses Google. Kita coba ya magelangflasher.com. Tanpa terkendala, oh ini salah ketiknya aku tadi, magelangflasher.com. Kita klik Google dulu aja, google.com, kemudian kita enter. Untuk browsingnya aman ya, tidak ada kendala sama sekali, berarti handphone sudah normal, bisa kita gunakan seperti semula. Untuk mendownload aplikasi seperti biasa, kita menggunakan aplikasi Play Store, kemudian download aplikasi yang kita perlukan. Selama handphone ini tidak terupgrade versi MIUI-nya, maka akan tetap aman kita gunakan sampai kapanpun. Dengan kondisi akun Mi sudah clean lagi, bisa kita gunakan lagi akun Mi-nya. Kemudian untuk versi MIUI-nya sesuai dengan firmware yang kita install tadi, versi MIUI-nya adalah versi MIUI 6.6.1.0. Handphone sudah aman, siap kita jadikan nota. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami. Wassalamualaikum, tentu saja mantap jiwa jadi nota.